Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Linka Fitria. Ini alhamdulillah yang saya ketemu dengan Bu Linka di acara pendampingan kedua. Tema kita perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ya Bu Linka. Kita insya Allah fokus pendampingannya ada 5 sebenarnya. Yang pertama, diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah SD negeri Sukamanah 3. Kemudian mengkomunikasikan nanti ada pemaparannya dari Bu Linka di depan kepala sekolah, teman-teman dan juga murid Bu Linka nanti ya. Dan yang terakhir itu refleksi hasil dari diskusi dengan teman-teman. Nah, kita mulai aja ya. Apa kabar nih Bu Linka hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kemudian untuk selama sebulan mempelajari modul 1.4 ya berarti bulan ini. Apa perkembangan yang kita rasakan selama menjadi CGP? Untuk perkembangan saya selama sebulan ini, selama sebulan ini saya belajar banyak hal yang sangat menarik tentang budaya positif. Kebetulan di sini wilayahnya, kalau dulu itu sekolah ini banyak yang menjudge bahwa sekolah ini banyak anak-anaknya yang kalau di Sunda beraung gitu ya. Terus tata cara bahasanya yang banyak yang kasar, terus kadang ada yang kurangnya sopan kepada warga sekolah yang misalkan ada orang tua yang menunggu anak kelas 1 gitu. Sopan santunnya belum gitu, ya sopan santunnya nggak ada, terus bagaimana. Nah, dengan saya belajar kemarin budaya positif, di situ saya menggali bahwa ternyata begini loh budaya positif begitu ya, dari mulai dari disiplin positif, lalu kebutuhan dasar manusia saya belajar lagi kan di modul ini, lalu tentang guru itu Bu? Saya lupa lagi. Fasilitator juga, membimbing juga gitu ya, fasilitator membimbing ya. Jadi saya di sini banyak kegiatan yang membuat saya beraksi, benar-benar beraksi begitu ya. Jadi ketika itu saya menerapkan juga disiplin positif kepada anak dengan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol saya dulu, saya sebelum mempelajari modul budaya positif ini, saya posisi kontrol saya di sini jujur saya kadang sebagai penghukum, kadang juga sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di situ memang kadang perasaan dan hati saya ketika saya menghukum anak, kamu tidak mengerjakan PR, ini tugas tambahan dari ibu, segini PR-nya sampai dia pulang sekolahnya dengan maksud dia jerah, dengan maksud dia jerah. Ternyata tapi hati perasaan saya juga maksudnya jadi merasa ini gimana ya, merasa kasihan ada, tapi ini saya rasa ini buat yang terbaik buat dia. Tapi namun setelah saya belajar ini ada posisi kontrol guru yang seharusnya saya terapkan. Saya harus menjadi sebagai manajer untuk murid gitu ya, ketika mereka mempunyai masalah. Jangan langsung saya menjudge, kenapa ini PR kamu gak dikerjakan, kenapa tidak bekerja gitu ya, tidak mengerjakan. Kamu nanti pulangnya nanti aja setelah ini selesaikan, jadi ada jam tambahannya untuk dia. Nah, banyak sekali Bu. Terus saya memaparkan menerapkan segitiga restitusi. Saya mencoba karena pada saat itu kebetulan pas upacara bendera hari Senin. Nah, saya
saya lihat ada siswa kebetulan anak saya kelas 6 ada siswi yang tidak memakai topi begitu. Nah, saya mencoba untuk ya udah saya mau coba nih terapkan nih segitiga restitusi. Saya sebagai manajer di situ saya bertanya kepada dia diawali dengan apa namanya pertanyaan iya pertanyaan pemantik diawali dari yang pertama itu segitiga restitusi itu validasi bukan validasi dulu Bu apa ya sebelum validasi itu mengidentifikasi masalah dalam bentuk apa? Iya, jadi ini apa namanya? Alam validasi. Tiga tuh. Ini ya ada 3 tuh. Yang tengahnya validasi masalah, terus menanyakan keyakinan, terus itu yang sebelum itu. Yang sebelum itu Bu. Tapi sudah dicoba ya? Saya sudah coba menerapkan. Jadi saya menenangkan dulu anak itu ketika saya panggil, jadi anak tidak langsung dipanggil sama murid kayo kenapa ya kan gitu, jadi tenang ya sini kenapa ibu lihat tadi kamu di depan kebetulan itu teman saya memang waktu itu sedang menjadi pembina acara ini kenapa anak saya kenapa waktu itu iya tidak memakai topi. Ibu tahu tadi kamu tidak memakai topi, kamu berada di barisan paling depan, dibedakan bersama dengan teman-teman yang punya masalah. Kenapa? Jangan tenang aja, kata ibu. Ibu bukan mau menghukum kamu, cuman ibu tahu semua orang pasti punya kesalahan. Cuman kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi anak tidak takut ketika saya berbicara seperti itu. Anaknya lebih ya Bu gitu ya. Kenapa? Mengenal alasannya apa bagaimana dan akhirnya saya juga ternyata bisa menemukan solusi dari dia sendiri Bu. Enggak saya yang memberitahu kamu harus gini ya, kamu harus bangun biar apa namanya persiapan sekolah kamu lebih matang berangkatnya, topi kamu tidak ketinggalan, kamu harus bangun jam 5 subuh lanjut sholat dan lain sebagainya. Saya tidak seperti itu. Namun jadi anak saya kelas 6 yang berbicara sendiri. Kamu tahu keyakinan kelas kan? Keyakinan kelas yang telah kita sepakati kebetulan waktu pas ada pembahasan di modul tentang keyakinan kelas, saya langsung buat juga keyakinan kelas bersama murid-murid saya dan alhamdulillah mereka juga Bu datang tepat waktu ya ada Bu disiplin gitu jadi mereka antusias juga Bu ternyata. Nah ketika itu murid saya telah menemukan solusinya sendiri dan dia merasa ini dari hati kamu ya, solusinya dari hati kamu sendiri ya. Ya Bu, berarti saya harus gini-gini ya Bu. Ya, nah itu berarti keputusan kamu sendiri begitu ya. Nah dari situ saya merasa bahwa oh ya ternyata benar ada ya yang harus kita lakukan lebih baik daripada menjadi penghukum atau sebagai membuat merasa bersalah gitu ya. Kadang-kadang saya bilang kamu kekasihannya ke ibu teh tahu nggak dari rumah ke sekolah ke sekolah kaliannya nggak memperhatikan ibu atau kayak gimana begitu ya. Karena saya seperti sekarang tidak sama sekali gitu ya. Mudah-mudahan saya konsisten dengan Amin. Dan itu sudah suatu perubahan yang luar biasa ya. Berarti perkembangan dalam sebulan ini tentang budaya positif sudah mengakar lah gitu ya ke Burinka dan perubahannya di kelas. Nah ini bentuk dukungan apa nih yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan guru? Untuk dukungan dari Ibu Kepala Sekolah juga kan awal-awalnya waktu pas ketika saya mau mengadakan aksi nyata dan diseminasi gitu ya, saya konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dulu, saya mau visi-misi juga konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah dukungannya mendukung penuh ya, termasuk rekan-rekan juga begitu. Nah kemarin juga saya kasih tahu budaya positif itu seperti apa gitu. Perlu diseminasi itu ya, di situ gitu ya betul. Kemudian apa nih tantangannya Ibu menjadi CGP di angkatan 10 itu apa? Untuk tantangan apa ya dari segi waktu mungkin memang saya tertantang gitu ya Bu ya, karena ya seperti yang waktu itu saya jadi untuk tahun ini bulan ini terutama
saya kan pegang kelas 6 Bu kebetulan, jadi kemarin bentrok dengan PSAT, PSAJ, sekarang juga untuk penilaian kelas 6, untuk ijazah, untuk rapot, belum juga mempersiapkan untuk kelulusan gitu ya Bu ya, acara-acara lah begitu. Jadi acara-acara. tantangannya itu banyak yang bentrok gitu Iya, ya. banyak waktu, ya begitu, banyak waktu yang benar-benar bentrok karena seperti kemarin saya tidak tahu ada jadwal itu, ada jadwal post-test. Untung ada rekan yang mengingatkan dan ibu juga yang mengingatkan. Kayaknya kalau saya nggak Kayaknya rame di grup itu Iya, kalau ibu nggak mengingatkan saya nggak tahu. ya, nah itu Mengingatkan. untuk menjawab gitu ya, menjawab tantangan tersebut apa nih yang dilakukan Bu Rinka? Kemarin sih saya jadi lebih saya menuliskan dulu nih. Oh iya, tanggal 4 saya mau ada pendampingan. Aksi nyata harus selesai di tanggal 5. Saya jadwalkan lagi. Aduh, ini rapot berarti tanggal 10 harus sudah selesai karena tanggal 10 kelulusan nih Bu. Udah selesai, udahlah dikejar aja dari 5 sampai 9 harus sudah selesai Mas. Berarti cenderung Bu Rinka membuat jadwal gitu Iya, ya, membuat jadwal dan target-target Iya. yang harus dicapai. Nah itu berarti rencana ke depan supaya pendidikan guru penggeraknya maksimal gimana? Kalau untuk ke depan ya mungkin saya lebih menjadwalkan lagi itu aja Bu untuk waktu saya begitu ya. Jadi memang banyak sekali yang bentrok, terus juga kadang-kadang ada bukan malas ya, kadang-kadang capek. Kalau malas jujur saya tidak malas mungkin ya. capek gitu. Kadang capek, kadang merasa lelah, kemarin sempat sakit dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah Allah menguatkan. Jadi lebih ke lancar-lancar. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Baik, ini terkait dengan refleksi pembelajaran Ibu selama mempelajari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3 nih. Apa yang Ibu pelajari dari 3 itu? Dari 3 itu banyak sekali. Yang diawali dari filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu nilai dan peran guru penggerak, visi misi, dan sekarang terakhir dengan budaya positif. Ternyata koneksinya itu gini ya Bu ya, dari gini nyambung lagi ke sini begitu ya. Saya jadi ini tuh lingkaran, karena saya dari filosofi Ki Hajar Dewantara masuk ke visi guru penggerak, dari nilai-nilai guru penggerak, dari nilai dan peran guru penggerak masuk ke visi. Setelah ke visi kita lempar lagi ke budaya positif, dari budaya positif itu masuk lagi loh sebenarnya yang situ ya. Jadi asik sebenarnya gitu siklusnya. Ini tuh saya kira modulnya nggak ada keterkaitan seperti itu ya. Dari yang pertama memang saya nggak tahu modulnya 1, 2 ada keterkaitan, ternyata berkelanjutan dan berkesinambungan sampai 4 gitu. Ada pemecahan masalahnya sampai di akhir, sampai bisa memecahkan visi sekolah, lalu membuat step-step paradigma Bagja gitu ya. Itu saya belajar semua tentang itu, jadi banyak sekali. Dan ternyata Ibu ditantang untuk membuat prakarsa perubahan itu. Prakarsa perubahan. Nah, dari 3 modul tadi ditambah 1 modul budaya positif itu ya, apakah memang di kelas sudah diimplementasikan atau belum? Sudah mulai diimplementasikan. Dari keyakinan kelas juga saya sudah mulai membuat bersama anak-anak gitu. Anak-anak yang membuat, saya menyetujui gitu, kita bareng-bareng. Terus juga untuk visi misi juga kebetulan nanti saya insya Allah diseminasi bersama guru-guru yang lain, bersama kepala sekolah juga. Dan budaya positif juga sudah mulai saya terapkan sedikit demi sedikit, untuk dari bahasa anak-anak, sopan santun, lalu kerapihan begitu ya. Nah, itu perubahan apa yang terjadi pada diri murid Ibu? Murid saya justru sekarang menjadi lebih kalau melihat guru gitu ya di jalan Ibu, terutama kadang di jalan kan kalau anak-anak istirahat yang berpapasan, yang lempeng-lempeng aja nggak tanya kayak gimana ini saling gitu. Ya nanti anak bagus. Jadi santunnya budaya ada sudah muncul. Terus disiplinnya juga Bu, dari dilihat dari upacara gitu ya. Saya lihat dari berapa persen nih anak yang tidak memakai topi. Sekarang memang sudah berkurang gitu. Jadi semua seragam. Jadi disiplin menggunakan atribut yang telah ditetapkan oleh sekolah. Itu berarti ada perubahan pada diri murid Ibu ya. Betul. Kemudian
murid itu sendiri responnya bagaimana setelah mengalami perubahan tersebut? Responnya sangat baik. Justru waktu ketika itu saya merapatkan orang tua kelas 6 kebetulan untuk membahas tentang kelulusan. Saya umumkan kelulusan kelas 10 kelas 6. Jadi ada satu orang tua yang Bu, nuhun sini kurang kali abdi. Saya tidak merasa sudah merubah dia, tapi mungkin anak tersebut membawa kebiasaan baiknya ke rumah begitu ya, kebiasaan baik karena berkali-kali kalau misalkan saya sebelum pelajaran atau misalkan sesudah kadang suka ada motivasi kepada siswa sedikit demi sedikit gitu ya, motivasi eksternal yang saya berikan nah ke orang tua harus sopan, gimana kalian tahu nggak memberikan bayangan begitu. Kalian tuh dilahirkan sama mama, diurus dari kecil karena di sini memang banyak anak-anak yang luar biasa Bu begitu. Jadi saya pendekatannya dari hati ke hati, alhamdulillah ada perubahan begitu dari anaknya yang awalnya orang tuanya gimana. Berarti responnya berdampak pada Berdampak murid. ya, berdampak pada murid beneran. Jadi ada, saya merasa oh, ada gitu ya sampai segitunya gitu ya. Ada orang tua yang bilang seperti itu begitu. Siswa kebetulan siswa laki-laki itu. Kurang kali abi Bu, senang lihat dulu bisa. Oh iya saya aku nggak bisa itu Bu. Oh ternyata iya ada dampaknya gitu. Nah, kalau memang ada respon yang positif dari siswa, buat ibu sendiri perasaan ibu bagaimana nih setelah mempelajari modul yang ada di modul 1 ini? Perasaan saya sangat senang sekali dan merasa tertantang juga untuk menggali modul selanjutnya Bu. Lalu modul ini kalau misalkan LMS bisa dibawa, udah saya buka aja dulu. Materi apa nih yang akan saya pelajari selanjutnya begitu. Bersemangat gitu ya, perasaannya bahagia, saking bahagianya akhirnya semangat ke modul 2 gitu. Nah, Bu, kalau kita lihat dari modul 1 sampai sekarang ya, 1.4 itu berarti ibu merasa ada yang berubah nggak, atau ada yang harus diperbaiki, atau ada yang istilahnya ini udah baik tapi ada nggak yang harus diperbaiki lagi gitu? Kalau untuk perbaikan memang saya masih banyak yang harus diperbaiki ya Bu ya. Makanya seperti tadi saya mudah-mudahan saya konsisten dengan apa namanya peran saya di sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah tetap mendukung dan lain sebagainya, teman-teman juga yang harus saya perbaiki mungkin itu saja Bu. Apa namanya posisi kontrol saya harus tetap menjadi manajer begitu. Karena baru-baru ini saya menerapkan manajer ketika saya belajar ini. Kemarin ya Allah saya sama ini. Apalagi posisi menghukum gitu ya, merasa anaknya itu merasa bersalah gitu ya. Saya mikir gini loh Bu, kalau saya menghukum, gimana kalau anak itu punya dendam? Ya punya dendam misalnya Bu Rika, ingat dulu waktu SD ke Bu Rika nih gini-gini gitu ya. Dan memang itu akan terus melekat sepanjang hidup dia. Justru itu. Dan ya mudah-mudahan itu perubahan yang nanti memang terus istilahnya dilakukan akhirnya menjadi lebih baik lagi ya. Nah, kita ke refleksi untuk merintis komunitas praktisi ini di kelas di sekolah ya, terutama di SD negeri Sukamanah 3. Ada nggak ibu pengalaman ya, walaupun mungkin KKG itu kan levelnya ada yang kecamatan, ada yang gugus juga ya, tapi pengalaman ibu apa nih tentang merintis komunitas praktisi? Kalau kebetulan kan di sini belum ada ya Bu, Kombel Aktif belum ada, terus komunitas praktisi juga memang belum ada. Nah, cuman kemarin sejak munculnya PMM itu kebetulan saya sebagai perwakilan dari SD ini saya mengikutinya dan saya mencoba untuk menggerakkan teman-teman untuk mengikuti Kombel ya. Kombel apa namanya? Mengisi PMM bareng-bareng. Apa itu PMM? Saya jelaskan kepada mereka, bahkan pada saat itu saya minta izin kepala sekolah untuk jam kosong lah untuk saya kasih penjelasan kepada guru-guru tentang apa itu PMM dan harus bagaimana pengerjaannya seperti apa. Itu mungkin pengalaman saya untuk kalau di komunitas guru-guru begitu. Nah, guru-guru aman ya, mau gitu diajak. Alhamdulillah mau diajak. Tapi apa nih tantangannya dalam merintis komunitas praktisi di SD Sukamanah 3 ini? Ada memang, ada sih. Aman itu 80% ya, yang tidak aman ya 20%.
Jadi ada ada aja gitu iya, yang ada tidak, aja. gitu ya. Anak-anak itu berita meni orang gitu ya kan. Terus juga ketika saya bu sok pengen ibu upload aja, saya dukung dia. Enggak kumaha tuh dari RPP naik. Kan ibu setiap hari juga pakai RPP Ada, ya, harus ada sebenarnya RPP. Ya jadi ada lah bu tantangannya ya tantangannya mensupport gitu, benar-benar mendorong mengajak mereka untuk bisa ikut bergabung gitu. Tapi Bu Rinka sendiri itu untuk menjawab tantangan itu bagaimana tuh? Saya paling kasih motivasi aja, apalagi sekarang SKP itu ada di PMM. Ada di PMM. Iya. Bu, ibu kebayang nggak kalau ibu nggak mengisi PMM, nggak mengisi penilaian, tidak observasi dengan kepala sekolah dan lain sebagainya, ibu SKP-nya nanti mau dari mana? Nggak ada kalau nggak mikir. Iya, Gitu ya. kalau nggak mikir gitu. Nah, Ibu sendiri gimana nih dengan komunitas praktisi di SD ini yang memang belum ada, tapi Ibu seolah-olah memang sudah menggerakkan gitu ya, dengan adanya keperluan PMM itu tadi kinerja ya. Tetapi untuk hal yang menarik atau membuat Ibu, oh ini pelajaran yang saya dapatkan dari komunitas praktisi itu apa? Ya, pelajaran yang saya dapatkan memang saya sebelumnya belum pernah Bu ya kalau misalkan untuk merangkul guru untuk membuat komunitas praktisi, belum pernah, sama sekali belum pernah, karena di sini memang belum ada begitu. Terus juga saya di sini yang banyak yang senior gitu ya, banyak senior yang kadang saya butuh sesuatu yang memang membuat mereka bisa ikut dengan saya begitu ya, dan nyaman gitu, dan nggak terasa gitu. terpaksa ya, gitu ya. ya benar. Dan itu suatu tantangan luar biasa ya buat mereka. Tapi strateginya apa nih untuk merintis komunitas di SD sekolah 3? Strateginya awal-awal mungkin saya berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Terus juga selain daripada itu, saya juga waktu itu bertemu dengan komite, kebetulan ada komite datang ke sini, saya mau ini, kata saya mau melakukan presentasi kepada guru-guru gitu, mudah-mudahan aja jadi komunitas belajar yang baik di sini, begitunya dengan saya, dengan warga sekolah lah kalau bisa, sama ya saya ini baru PMM begitu ya, yang lain-lainnya baru muncul ide-ide sekarang ini saya menginginkan itu. Jadi prosesnya saya mungkin konsultasi dulu dengan kepala sekolah, dengan bapak komite, bagaimana baiknya untuk merintis ini gitu, dan mengajak guru-guru gitu. Oke. Jadi ada strategi yang ternyata pendekatan ke kepala sekolah dan juga ke rekan gurunya. Nah, kemudian rencana Ibu sendiri untuk merintis komunitas praktisi di SD Sekolah 3 itu bagaimana tuh rencananya untuk merintis? Nah, kalau misalkan kan gini ada segelintiran juga guru yang bilang bahwa kali oke lintas menteri PMM belum tentu juga ya padahal. Belum tentu padahal. Tapi walaupun saya pikir kalau misalkan PMM nggak ada, saya bikin apa ya? Bikin apa lagi ya? Agar misalkan terjadi kolaborasi antar guru, komunikasi yang baik, begitu, kerjasama. Kalau misalkan ini ya memang saya ingin ada apa namanya, suatu kelompok yang maksudnya teh, jadi untuk membahas tentang misalkan soal-soal begitu, kendala apa yang dihadapi di kelasnya masing-masing. Jadi sesuai kebutuhan di kelas ya begitu, apa yang dibutuhkan guru, apa yang dibutuhkan siswa. Nah, itu rencana Ibu. Iya. Lalu kapan nih rencana itu akan terwujud? Apakah memang sekarang kan musimnya bikin nilai untuk ke rapot nih, ke rapotnya, berarti mungkinkah di sebelum itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin, atau sesudahnya sesudah kenaikan kelas ya rencananya kayaknya setelah kenaikan kelas, karena untuk akhir-akhir ini saya juga lagi fokus ke ijazah. Ya kalau guru kelas 6 memang ke rapot ijazah, terus harus beres tanggal sekian, lulusnya tanggal 10 ya, berarti kan sebelum tanggal 10 sudah harus selesai. Berarti rencana komunitas praktisinya sekitar Juli tahun ajaran 2024-2025 ya, mudah-mudahan rencana Bu Rinka terwujud ya. Hari ini kita akan langsung ke visi misi yang akan Ibu paparkan, didiskusikan dengan rekan-rekan dan juga kepala sekolah dan juga murid. Kita ke ruangan di sebelah berarti ya Bu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu ya, Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakilinya. Dan yang terhormat Ibu guru SD Negeri Sukamanah 3. Dan yang Ibu banggakan Ananda ini siswa kelas 6 SD Negeri Sukamanah 3. Alhamdulillah kita bertemu siswa di sini di ruangan ini. Kami berdua dengan Bu Rika, saya memperkenalkan diri dulu Ibu, saya Yuliati Boyana dari SMP Negeri 1 Paseng. Kebetulan adalah pengajar praktik Ibu Rinka. Dan Ibu Rinka, alhamdulillah beliau adalah calon guru penggerak di angkatan 10. Alhamdulillah dengan adanya Ibu Rinka, mudah-mudahan SD Negeri Sukamanah 3 menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Dan ini adalah salah satu pembelajaran Bapak Ibu ya, pembelajaran yang sedang dijalani oleh Ibu Rinka sudah membuat visi guru penggerak. Nah, kami mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama gitu ya. Nanti walaupun ini adalah salah satu pembelajaran bagi kami gitu ya di guru penggerak, tapi alangkah lebih baiknya nanti berperan aktif untuk mendiskusikan apa yang menjadi bahan diskusi, yaitu visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah sesuai selaras dengan kodrat zaman sekarang atau tidak? Bukan berarti kami ingin mengganti, tapi kita diskusikan bersama-sama. Nah, untuk memperlancar acara ini, kita awali saja dengan basmalah bersama-sama. Ibu guru dan Ananda sekalian, kita langsung simak paparan dari Ibu Rinka Fitria sebagai calon guru penggerak terkait dengan visi misi sekolah dan juga perubahan prakarsa yang akan dilakukan di SD Negeri Sukamanah 3. Untuk Bu Rinka dipersilahkan. Terima kasih banyak buat Ibu Yuli selaku PP dari saya pribadi ucapkan terima kasih sebanyak juga kepada siswa-siswi kelas 6 SDN Sukamanah 3 yang senantiasa mengikuti kegiatan ini. Baik, sebelum ke visi, di sini saya akan menyampaikan tentang sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah menuntun kodrat anak dan bukan menuntut ya. Jadi selama ini kita berpikiran bahwa pendidikan itu menuntut anak harus menjadi seperti ini, harus mengikuti apa yang kita aturan kita. Di sini kita akan bahas tentang visi. Nah, sebelumnya ini adalah visi. Saya yakin ibu-ibu semuanya tidak asing dengan kata visi. Apa itu visi dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolah. Apa itu visi, Bapak Ibu? Ibu bukan Bapak, kayak Bapaknya. Apa itu visi, Bu? Tujuan, betul sekali. Selain daripada tujuan, anak muda, visi adalah mimpi. Ya, betul. Mimpi, tujuan akan dibawa ke mana murid kita 5 atau 10 tahun ke depan, akan menjadi apa mereka, itu tujuannya. Nah, dari visi ini berarti kita harus bermimpi. Oh, saya ingin mempunyai murid yang berkarakter, bernalar kritis, lalu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Ibu, adik-adik yang tahu profil pelajar Pancasila? Satu,
beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Lagunya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu ya, itu adalah cita-cita atau mimpi dari seorang Ki Hajar Dewantara yang mana telah saya gali juga. Cita-citanya sangat bagus sekali, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Memang betul di sekolah kita juga sudah menerapkan beberapa kebiasaan-kebiasaan baik pada siswa, diantaranya sholat duha bersama, lalu sopan santun terhadap guru, begitu ya. Nah, dari mimpi, nah di sini ada saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang mandiri, yang kreatif, yang dan lain sebagainya. Di sini saya minta kita kerjasama hari baru-baruan untuk ditulis saja di situ mimpinya apa, mimpi ibu guru apa, mimpi anak-anaknya juga apa, ya. Bu Rita, iya ditulis uang pena kayak di kelas, mari dimasukin ke lampunya. Ini di depan ada ya komen. Pastikan juga untuk mencapai visi, berarti kita perlu adanya mewujudkannya itu daya dukungnya apa kira-kira? Daya dukung visi meneruskan mencapai visi ini. Kerjasama. Ya. Adanya kerjasama antara elemen-elemen yang ada di sekolah, baik itu Ya. kepala sekolah, guru, orang tua siswa, Betul. komite, dan pokoknya semua yang ada di lingkungan sekolah Internasional 3 memang harus saling bekerja sama.
dan saling support dalam segala Nah, sesuatu. iya itu dia betul sekali. Harus kerjasama dan saling support dan juga mencontohkan ya Ibu. Pertanyaan A-nya ambil pelajaran, dan B itu gali impian, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Ini adalah tahapan-tahapan bagja yang bisa kita gunakan untuk mencapai visi tersebut, untuk mencapai visi yang telah kita mimpikan, tujuan yang telah kita inginkan gitu. Kita bisa menggunakannya dengan inquiry apresiatif bagja. Nah, di sini contohnya ada visi guru penggerak. Kemarin saya ditugaskan untuk membuat visi. Visi saya di sini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, bernalar kritis, berkarakter, mandiri, kreatif, peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan visi ini, saya juga memerlukan tahapan-tahapan bagaimana cara saya untuk mewujudkannya gitu. Nah, nanti di sini saya juga menjelaskan, akan menampilkan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya terusnya. Di sini ini adalah termasuk prakarsa perubahan berdasarkan visi. Nah, selanjutnya ini prakarsa perubahan atau pertanyaan yang akan dibuat. Mewujudkan siswa yang religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk prakarsa perubahan, saya buat di sini dengan tahapan bagja. Bagja itu yang ini. Yang tadi B-nya adalah buat pertanyaan utama. Prakarsa perubahannya di sini saya mewujudkan siswa yang religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Buat pertanyaannya di sini, pertanyaannya dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Lalu tindakan yang diharapkannya seperti apa pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Untuk pertanyaannya yang dibuat oleh saya di sini membuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini daftar tindakan penyelidikannya. Daftar tindakan penyelidikannya di sini pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi bersama guru ngaji di sekolah, bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan siswa yang religius. Lalu saya juga membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat mewujudkan siswa yang religius itu seperti apa saja. Misalkan seperti saya baca kembali kegiatan-kegiatan yang akan memotivasi siswa ke arah yang religius. Lalu saya membuka dialog dengan guru dan kepala sekolah terkait program religi yang akan dilakukan, program-program religi yang akan dilakukan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita benahi dulu religiusnya, buatlah prakarsa perubahan. Terus nanti ketika religiusnya telah selesai, kita masuk misalkan ke bernalar kritis, bikin lagi paradigma tahapan baca dan perubahan prakarsanya seperti apa gitu. Ya, mungkin cukup puas mereka jawabannya.
Ada yang lainnya? Cukup. Ya mungkin kalau misalnya cukup ya, kita sudah tadi sepakat untuk kesimpulannya. Untuk visi ada yang perlu kita tambahkan, yaitu tentang kedisiplinan ya. Itu nanti mudah-mudahan itu kepala sekolahnya ada yang disampaikan, mudah-mudahan. Ya begitu Ibu Bapak, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf dari saya pribadi apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bukan maksud untuk mengajari atau bagaimana, hanya saya di sini memang sudah ditugaskan untuk memaparkan atau mengimplementasikan visi daripada guru, visi sekolah dan visi guru pemerintah. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Rinka Fitria SD Sukamana 3. Baik, kalau kita simak kesimpulan yang tadi yang sudah dipaparkan, visi SD Sukamana 3 sudah bagus ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu dan anak-anak ya, udah bagus ya, udah bagus tidak? Bagus, dan sepertinya memang selaras ya mereka dengan kodrat zaman sekarang. Terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan acara ini memang lebih menguatkan bahwa visi di SD Sukamana 3 bagus. Baik, kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, terus dah. Nah Bu, untuk merdeka nih, mulai dari diri rangkumannya apa nih? Mulai dari diri, saya yang pertama itu bagaimana apa pentingnya kan? Pentingnya menciptakan budaya positif gitu ya. Nah, menurut saya di sini budaya positif itu sangat penting diciptakan di sekolah gitu, terutama di sekolah saya gitu ya, menciptakan itu. Sebab suasana positif akan mengantarkan murid ke meningkatnya semangat belajar mereka, ya, dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik untuk warga sekolah, dan akan terciptanya karakter murid yang lebih baik juga tentunya, seperti itu. Dan di sini kan bagaimana saya menerapkan atau menciptakan suasana yang positif begitu ya. Nah di sini selama ini saya menciptakan suasana positif dengan cara kebiasaan-kebiasaan baik, yaitu dengan mewajibkan 5S atau keyakinan bahwa siswa harus 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, dilakukan oleh murid kepada guru, murid kepada murid, guru kepada guru. Jadi ketika saya menyambut anak-anak di kelas juga saya melaksanakan 5S tersebut. Jadi tidak hanya siswa saja yang melaksanakan. Jadi mulai dari diri dan juga dengan budaya positif. Iya, dengan budaya positif juga saya senyum kepada anak-anak, selamat pagi. Jadi tidak begitu datang juga, ya saya pokoknya harus menerapkan. Jadi tidak hanya murid yang menerapkan hal itu, budaya positif tersebut. Lalu untuk hubungannya ya, hubungan menciptakan suasana positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid itu, menurut saya memang erat kaitannya budaya positif dengan proses pembelajaran murid yang menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena dengan suasana positif, maka pembelajaran akan berlangsung menyenangkan. Suasana yang positif akan menumbuhkan karakter siswa yang bahagia, karena dalam pembelajaran yang berpusat pada murid menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, itu memotivasi dan membuat siswa bebas bereksplorasi serta bahagia begitu ya. Iya. Terutama tujuannya happy well-being. Iya betul. Nah kemudian yang kan merdeka nih, yang eksplorasi konsepnya apa nih? Eksplorasi konsep saya waktu kemarin itu belajar banyak sekali di modul ini, banyak sekali yang dipelajari, karena yang pertama dari mulai disiplin positif dan juga nilai-nilai kebijakan universal, ya, disiplin positif di situ saya gali, dan terus juga ada teori motivasi, ada motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik gitu ya. Jadi di sini motivasi ekstrinsik kan contohnya
dari kita memberikan penghargaan yang berlebih kepada siswa begitu. Namun ada juga motivasi intrinsik ya. Di sini kan ya, dari siswa datang dari dirinya sendiri, termotivasi oleh dirinya sendiri. Dan ada juga hukuman dan penghargaan, lalu restitusi. Ya, restitusi, saya belajar restitusi. Dan keyakinan kelas juga begitu. Makanya kemarin saya sempat menerapkan juga keyakinan kelas kepada murid, mencoba untuk kalau sebelum keyakinan kelas kan saya membuatnya peraturan kelas, peraturan gitu ya, aturan, tata tertib, tata tertib, aturan. Ini keyakinan, jadi lebih ke meyakinkan diri murid bahwa ini keyakinan kalian, bukan dari ibu begitu ya, bukan dari ibu pribadi, tapi keyakinan hati kalian bahwa keyakinan kalian adalah datang tepat waktu. Jadi judulnya juga berubah ya? Berubah. Jadi apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Dan kebetulan sudah saya rubah juga karena sebelumnya memang aturan. Tata tertib, ya betul. Dan itu memang kalau tata tertib kita yang buat ya? Iya betul. Karena kerjasama dari mereka juga berpendapat, bukan. Emang saya juga aturan kemarin tata tertib saya yang buat Bu. Jadi aturannya ya kalau di kelas 6 sama ini tuh seperti ini aturannya. Kalian harus nurut. Tapi setelah saya mempelajari di eksplorasi konsep ini, ada keyakinan kelas. Oh iya, keyakinan kelas itu gini sebenarnya dari kelas. Oh, jadi saya coba terapkan juga begitu. Itu R-nya nih. Rukol 1 gimana? Kolaborasi itu sama Ibu Eko. Ya, waktu itu saya bersama kelompok membahas tentang kasus-kasus di mana ada 4 kasus di situ yang kita pecahkan, dan alhamdulillah dari lebih menguatkan pemahaman saya tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi Itu di Rukol 1 rame nggak? Rame sekali. Beda pendapat. Rame sekali. Ragam gitu pendapat. Iya, ragam. Tapi alhamdulillah diluruskan oleh Ibu Eko gitu ya. Dan memang yang saya simak itu di Rukol 1 itu untuk memahamkan ini memang wajar gitu beda pendapat. Jadi ini tuh sebenarnya posisi saya penghukum sih aman ya, maksudnya bisa dibedakan. Ini posisi teman atau manajer ya? Selalu manajer kok kayak teman. Itu saya kadang bingung di situ Bu. Ini memang waktu pas kerja kelompok dengan kelompok juga, mereka bukanlah ini. Saya pikir yang kasus 1 Bu yang itu. Ini Bu kayak perlunya kasih sayang ini kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya saya pikir ini kasih sayang kata Bu Risma. Tapi lebih ke ini deh Bu Rinka, jadi memang di situ masih ini ya pemahamannya itu kita masih ini rancu enggak ya kalau ini teman atau jadi di Rukol 2 akhirnya kan ada dipresentasikan betul. Kalau nggak salah sama Bu Rumi ya, Bu Rumi presenternya, kemudian Bu Rinka kebetulan menjawab setiap pertanyaan dari audiensnya. Itu juga seru dan akhirnya memang betulnya diluruskan sama Bu Eko. Itu Rukol sangat menarik ya. Menarik, justru itu yang ditunggu-tunggu Bu, Rukol sama elemen pemahaman yang disebut sama instruktur. Jadi kita tuh lebih bisa bebas untuk bertanya, berekspresi gitu ya. Sekarang demonstrasi kontekstualnya lakukannya gimana? Demonstrasi kontekstual saya di sini membuat penerapan segitiga restitusi. Saya membuat skenario seperti yang saya bahas barusan. Kebetulan ada kasus dan saya coba kasus tersebut. Saya coba menggunakan segitiga restitusi itu dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi masalah, dan menanyakan keyakinan kelas. Karena kebetulan kan keyakinan kelas sudah saya buat sebelumnya begitu. Jadi nyambung gitu ya Bu ya. Dan saya lihat memang di dekons yang Ibu upload itu memang bentuknya ada videonya juga ya di situ ya, lengkap. Nah itu dekon terus koneksi antar materi ya. Koneksi antar materi di sana kan banyak pertanyaan ya, refleksi tentang diri saya, terus juga koneksi antar materi 1.1 ke 1.4, 1.2 ke 1.4. Ya seperti saya katakan tadi, terkoneksi dengan memang ini suatu siklus yang berjalan begitu terus, koneksinya
ini tugas yang koreksi itu saya justru sangat banyak Bu, banyak sekali karena banyak refleksi yang dipertanyakan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya dan saya coba menjawab itu. Nah di situ kebetulan langsung aja ke itu apa namanya aksi nyata, Bu, ya aksi nyata di setelah koleksi aksi nyata. Sudah diatur atau belum? Nah, Ya. ini kan aksi nyata memang di 1.4 itu memang harus kaitannya dengan segitiga restitusinya, budaya positifnya. Nah, rencana Bu Rinka apa nih aksi nyata yang akan dibuat di 1.4? Rencana yang akan dibuat kan desiminasi tentang budaya positif ya Bu ya. Nah saya akan desiminasikan budaya positif kepada 10 guru di sini tentang budaya positif. Terus juga saya akan memaparkan semuanya, insya Allah mudah-mudahan terlaksana hari ini. Kalau tidak hari ini, besok kebetulan saya mau kalau tidak besok mungkin lusanya begitu. Jadi sudah saya rancang semua aksi nyatanya, tinggal pelaksanaan itunya saja ya. Tapi didesiminasikannya memang durasi 30 nih ya. Berarti konten isi dari aksi nyata yang paling menarik di situ apa? Yang paling menarik itu kalau di budaya positif menurut saya itu yang di segitiga restitusi Bu. Tapi menurut saya juga kalau 30 menit itu memang tidak akan cukup gitu ya. Pasti memerlukan waktu yang panjang karena saya akan mencoba untuk memberikan contoh juga video yang telah saya lakukan kepada siswa gitu ya, beberapa ada 2 video. Implementasinya. Implementasinya. Oke. Nah, tadi Ibu kan memaparkan visi sekolah. Ternyata perasaan Ibu gimana nih? Apakah ada yang kurang dari presentasi Ibu atau enggak? Untuk visi sekolah saya sudah sinkron gitu ya, dari kesimpulannya. Ya, kesimpulannya sudah sinkron. Terus juga alhamdulillah guru-guru juga kan memberikan apa namanya impian-impian murid impian seperti apa. Jadi saya juga visi sebelum saya mulai jadi modul ini gitu ya, saya tidak tahu itu mewujudkan visinya harus seperti apa. Ternyata harus berawal dari kita bermimpi. Nah setelah presentasi barusan, alhamdulillah guru-guru juga terlihat mempunyai murid impian untuk masa depannya begitu. Sudah sinkron dengan visi sekolah yang sudah ada, namun ditambahkan beberapa tadi. Tapi Bu, yang pendampingan 2 ini apa yang menarik menurut Bu Rinka? Yang menarik ini, yang presentasi Visi, tadi ya, visi. Pemaparan visi yang ternyata menarik. Bu Rinka memang harus bicara di depan Ya. banyak di lingkungan ini. Iya, yang saya memang jujur tidak terbiasa. Awalnya memang tidak terbiasa sebelum saya CGP. Saya tidak terbiasa berbicara di banyak orang seperti itu. Jadi ini yang menariknya di sini. Tapi apa yang Ibu perlukan ya terkait dengan pendampingan untuk di pendampingan ketiga supaya maksimal? Supaya maksimal, saya mungkin perlu banyak gali lagi, flashback lagi, belajar lagi apa yang akan nanti mungkin pendampingan begitu ya. Jadi dibuka-buka lagi karena jujur saya orangnya sedikit lupa. Berarti pendalaman materi Ibu. Pendalaman materi betul sekali. Kemudian nih pendampingan 2 yang sekarang selain itu yang menarik, ada yang baik dan ada yang harus diperbaiki nggak? Kalau yang baiknya ya saya termotivasi untuk itu butuh visi gitu ya, terus untuk segitiga restitusi untuk penerapan yang hal-hal seperti itu yang telah Ibu sampaikan barusan. Terus untuk perbaikannya saya rasa sudah baik Bu. Ya, Aman ya. aman. Tapi tantangannya itu untuk menjawab tadi apa nih harus Ibu kan ada banyak tuh tantangan yang Ibu berikan tadi yang supaya tantangan di pendampingan nanti tidak terjadi lagi gitu. Apa tuh? Ya mungkin saya seperti itu akan berlatih lagi ya. Iya, berlatih lagi lebih memperdalam materi gitu jadi. Oke Bu, pendampingan 2 menarik sekali. Saya juga salut kepada Ibu tadi ya, presentasinya udah keren, udah luar biasa. Dan terima kasih sudah berbagi praktek baik lah di sini. Dan juga nanti ketemu di Lokakarya kedua. Itu tanggal 8 Juni 2024 di SMP Negeri 1 Sokan Jeruk. Sampai ketemu lagi ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.